Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Review. Yang nanya kapan ada interview, sabar aja, nggak usah banyak tanya, tunggu aja. Ada tonton, nggak ada, ya udah tungguin aja. Kali ini saya mau mereview album yang sebenarnya dari waktu pertama saya beli mau direview tapi lupa melulu dan baru sekarang inget. Ini saya mau mereview box set 7-inch vinyl dari Mesin Tempur, sebuah band grindcore bangsawan dari Kota Kembang. Itu self-proclaim ya. Self-proclaim grindcore bangsawan. Grindcore ngomongnya, grindcore bukan grindcore, biar lebih ini, biar lebih roots, itu biar lebih seperti crowdnya, kita ngomongnya grindcore. Grindcore. Ini ada Mesin Tempur, box setnya yang berjudul Serem, The Greatest Grind. Keluaran Disaster Records dan Grimlock Records. Ini adalah kumpulan 3 EP atau 3 mini album dari Mesin Tempur yang bertahun-tahun berkarya, sudah 16 tahun kalau nggak salah. Akhirnya dia rilis kompilasi box set judulnya Serem. Ini adalah parodi. Jadi ini adalah band parodi ya. Buat yang belum tahu apa itu band parodi, band parodi itu band yang suka memplesetkan ya, kayak apa, memplesetkan ya, band plesetan lah, kayak P-Project zaman dulu ada kan parodi. Terus ada Pengantar Minum Racun, itu band parodi. Terus apa lagi ya band parodi yang ada tuh, ya itu yang paling terkenal lah, Pengantar Minum Racun, Project P, Project P atau P Project. Dan kalau itu kan di skena musik pop ya, dan orkes CPMR itu. Tapi kalau ini dari scene extreme music. Saya nggak tahu ya kalau di luar negeri apakah ada band grindcore yang parodi. Karena wawasan musik metal saya tidak terlalu dalam ya. Tapi di Indonesia kayaknya cuma Mesin Tempur nih yang apa, metal tapi parodi. Ini aja parodi dari albumnya Scum yang albumnya Napalm Death yang Scum, dikasih jadi Serem. Harusnya kan di sini Napalm Death, di sini Scum. Ini lihat dari judulnya, dari covernya saja kita sudah lihat selera humor mereka. Di antara tenggorok-tenggorok ada logo warung nasi Ampera, ada Sutra, ada Persib, Rose Brand, Ciki, Tolak Angin, Salon Pas. Ini adalah sungguh jauh sekali dari kesan serem ya. Dan ini ada bukan Unilever tapi Ublag. Buat orang yang ngerti bahasa Sunda, Ublag itu adalah ya perek lah ya, Ublag itu. Ada McD jadi mekanik, dan ada ayam jantan ini. Entah kenapa mereka senang sekali sama ayam jantan ya. Waktu itu saya lihat mereka manggung bawa ayam ke panggung. Dan ini khas, ada topeng-topeng. Jadi Mesin Tempur buat yang belum tahu adalah sebetulnya mereka ini orang-orang lama di skena musik metal. Cuma ini adalah alter egonya ya. Alter ego mereka. Ya tidak usah saya sebutkan lah siapa aslinya mereka, karena akan mengurangi aura misterius mereka kalau saya kasih tahu ternyata si ini tuh ininya ini ya. Udah, biarlah kita mengenal mereka sebagai alter egonya ya. Ini mari kita buka ya, unboxing nih. Set, ini dia 7-inch vinyl. Wah, ini gaya sekali tuh, seakan-akan masuk pikiran rakyat. Mesin Tempur gelar tur panti pijat gratis. Wow, built to grind. Logo mereka. Buat yang mungkin tahun 2020 pernah
mendengar kasus rame-rame antara anak-anak metal dengan band Fist, sebuah band rock dari Jakarta. Nah, salah satu yang membuatnya jadi rame dan viral adalah akun Twitter Mesin Tempur yang marah-marahin si Fist. Konon kabarnya sih sudah berdamai, tapi itulah buat yang mungkin kita flashback kembali, itulah kalau tahun 2020 pernah ingat kasus Fist dibully rame-rame sama pecinta musik metal, ya salah satunya karena akun Mesin Tempur di Twitter itu mencaci maki. Serem lah, galak mereka. Pakai topeng serem, galak, enak, galak, marah-marah, nggak ketahuan siapa, jadi paling makin enak. Kayak akun anonimus. Ya, tidak ada lagi. Nih belakangnya ini fotonya. Ya. Ada lagi si Ayam pakai seragam. Mereka manggung selalu pakai seragam. Ini seragamnya tuh kayak apa ya? Kayak baju koko ya, agak panjang gitu. Kayak semacam apa ya, baju-bajunya tuh 3/4 tangannya, terus dia kayak baju koko tapi serem. Ada logo kambingnya tuh. Oke, ini ada, selain ada 3 vinyl, ada mini poster. Serem. Terus ini ada vinylnya masing-masing Mesin Tempur, yang Beca Tiguling. Ini si EP Intisari Mesin Tempur. Ini parodinya, artworknya Minor Threat. Terus Mesin Tempur yang Hip Hop Sucks. Ini parodinya dari yang Black Flag yang My War kalau nggak salah. Nah, ini menarik sekali. Selain ada, nanti kita lihat satu-satu, kita lihat ini bingkisan yang mereka beri di box set ini. Box set Mesin Tempur, ada bingkisannya, kita lihat. Ya, standar stiker, ini stiker labelnya. Tapi ada yang tidak standar. Mereka memberi kondom. Bener-bener Mesin Tempur ya. Untuk tempur di kasur. Pendukung tempur di kasur. Dan selain kondom, ada juga cangcut. Alias G-string. Sungguh metal sekali nih bingkisannya ya. Saya tidak tahu nih, di antara semua para pembeli Mesin Tempur apakah ada yang memberikannya atau memakainya mungkin. Oke, kita ini ya. 3 EP ini masing-masing berisi rata-rata 4 atau 5 lagu ya di setiap albumnya. Kalau soal, oh ya, tadi buat yang pengen tahu siapa personel mereka, siapa personel Mesin Tempur itu, kalau aslinya sih nggak usah dikasih tahu lah. Tapi yang bisa diberitahu adalah bahwa mereka ini sebagai grindcore atau greencore bangsawan punya nama gelar masing-masing ya. Semua mengangkat dirinya sebagai Lord ya. Ada Lord Rangkik, ada Lord Kraw, Lord Tukimin, Lord Dau. Sungguh komedi ya, saudara-saudara. Mari kita lihat dari EP yang pertama, Beca Tiguling. Ya, buat yang tidak mengerti bahasa Sunda mungkin bisa menebak ya, Tiguling itu artinya teguling. Rata-rata lagu mereka singkat, padat, dan cepat. Durasinya tidak terlalu lama, bahkan ada yang cuma beberapa detik. Dan semua ini
Dari judul saja sudah membangkitkan komedi ya. Jadi kalau memang bedanya band parodi yang memainkan musik ekstrim macam gini, liriknya tuh agak susah dicerna. Kita harus tahu dulu judulnya baru mencari tahu ini tentang apa. Kalau misalnya band parodi macam P-Project atau Pengantar Minum Racun, tanpa membaca liriknya kita bisa mendengar si penyanyi mengucapkan lirik apa gitu. Jadi kesulitannya dari band grindcore macam ini adalah kita tidak tahu liriknya apa kalau kita tidak menyimaknya baik-baik. Bahkan setelah disimak pun agak susah mendengarkan ini ngomong apa sih. Tapi saya kasih tahu aja judul-judulnya ya. Beca Tiguling. Kalau kata dalam sebuah wawancara, apa si Lord Rangkick bilang ini adalah lirik yang sesuai realita. Bukan, jadi katanya kalau ada yang bilang apakah lirik-lirik Mesin Tempur itu sembarangan? Tidak. Judul-judul lagu Mesin Tempur itu tidak sembarangan, tapi berdasarkan realita. Sungguh jawaban yang aneh. Ya memang iya sih, sesuai realita. Tapi saya tidak pernah melihat realita Beca Tiguling. Apakah ada di sini yang pernah melihat beca terguling? Jangan-jangan di sini yang nonton juga sudah lama tidak melihat beca ya. Tapi yang membayangkan beca tiguling itu adalah sebuah kejadian yang sungguh slapstick ya, pasti lucu ya. Dan kalau bicara soal segmen, Mesin Tempur ini dari sisi musik saja sudah segmented sekali ya. Grindcore, terus dia lebih menyempitkan lagi pasarnya kepada orang-orang yang mengerti bahasa Sunda. Kita bisa lihat dari judulnya dan artikelnya. Beca Tiguling, Deathcore Kapiting. Itu pasti ya, itu plesetan dari deathcore ya, salah satu aliran musik. Bom Bali Hiji yang lagunya pendek sekali, dan Bom Bali 2. Terus Beatdown, ini tuh dari Beatdown ya, apa musik gitulah, band-band apa, ada Beatdown istilahnya. Silakan googling aja Beatdown itu musik seperti apa. Coba saya google dulu ya. Beatdown apa itu musik Beatdown? Beatdown itu sebentar, apakah band Beatdown itu ya hardcore beatdown lah, dari turunannya dari masih sekitar situlah, hardcore punk seperti itu ternyata ya, beatdown itu ya turunannya. Hardcore beatdown, heavy hardcore. Ya itulah intinya, mereka ini selalu cari masalah ya. Ini lihat nih, di covernya aja ditulis kabeh lagu direkam di studio batur. Semua lagu direkam di studio orang. Di mixing jeung mastering ku si Zoteng di studio batur. Di mixing dan di mastering sama si Zoteng di studio orang lain. Gambar cover jeung layoutna nu nyieun batur, nu nyetakna oge batur. Gambar cover sama gambar sampul sama tata letaknya ini yang bikin orang lain, yang nyetaknya juga orang lain. Sungguh menghargai karya cipta ya. Ini EP yang pertama nih. Saya tidak nanti dulu lah. Soal musik nanti terakhir. EP yang kedua, Intisari ya, yang mengerti Intisari tahulah itu tentang apalah, saya tidak usah omongin, tidak enak nanti seperti mempromosikan yang tidak saya kerjakan. Ada Ayod Maung Bandung. Maung Bandung ini buat yang tidak tahu adalah julukan buat Persib ya, Maung Bandung. Kuis cangcut. Sayang sekali nih tidak ada lirik-liriknya di sini, harusnya sih ditulis liriknya. Walaupun liriknya paling cuma sebaris-baris.
Mana tukang Indomie? Sama seks hulu ayam. Ini kalau tidak salah ya, seks hulu ayam itu konon kabarnya ini ada orang yang bercinta dengan boal ayam, terus ketika sudah masuk ke boal ayam, nanti si ayam hidupnya itu ditebas sehingga si boal ayamnya bakal lebih mencengkram, katanya menimbulkan sensasi yang luar biasa. Jadi katanya ketika orang bercinta dengan ayam, saya tidak tahu apakah ayamnya betina atau jantan ya, pokoknya ayam aja. Nanti di tengah-tengah dia bercinta itu, bukan bercinta kali ya, cabul kali ya sama ayam. Ngapain sih sama ayam? Terus nanti ditebas kepalanya ayam sehingga ayamnya mati mendadak dan si bool ayamnya nyengkrem, wok 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 katanya. Sungguh tema lagu yang tidak terpikirkan sebelumnya ini. Ngapain juga ya ada orang membuat lagu tentang seks kepala ayam. Tapi ya itu kabarnya ada orang-orang yang mungkin terkena gangguan ya, mencoba berzinah dengan ayam. Nggak tahu tapi apakah sekarang masih ada atau tidak, ataukah itu hanya urban legend. Yang jelas saya pernah mendengar ya dulu ketika zaman kuliah, katanya ada tuh seks hulu ayam kayak gitulah, yang dicoba-cobalah, ngapain lah, sudah dosa zinahnya sama binatang lagi. Oke, EP yang ketiga ini ada Hip Hop Sucks. Tadi meledek musik-musik beatdown, sekarang ini nantangin hip hop. Ada 4 lagu. Yang pertama Hip Hop Sucks, Mari Membaca, yang kata Lord Rangkick di wawancara, ini adalah sebuah sindiran buat instansi, bukan instansi dia nyebutnya, instalasi pemerintah. Katanya lagu Mari Membaca ini adalah sindiran kepada pemerintah yang masih belum mengangkat belum menyejahterakan guru-guru honorer. Banyak sekali guru-guru honorer di luar sana. Padahal liriknya cuma ABCD. Yang berikutnya ada supir angkot goblok. Ini kalau orang yang ngerti Sunda ini lebih enak nih ngomongnya, bukan goblok ya. Kalau orang Jakarta ngomongnya goblok, kalau orang Sunda goblok. G-nya pakai kol-kolah. Supir angkot goblok. Aku death metal ini katanya. Saya pernah lihat di salah satu wawancara si Lord Rangkick bilang aku death metal ini gara-gara dia melihat fenomena penonton death metal yang tangannya ke atas-atas kayak lagi menyembah hujan. Ya, pokoknya seperti itulah 3 EP dari Mesin Tempur. Kalau dari sisi musik saya sebetulnya tidak terlalu paham grindcore. Kayaknya sih bagus ya kalau ditonton sih. Cuma ya karena saya tidak paham grindcore dan takut juga dimarahin sama mereka karena mereka galak. Yang jelas lah, bolehlah kita bilang musik Mesin Tempur adalah lebih keras dari musik metal manapun yang pernah saya dengar. Ya itulah, ini tidak tahu, kayaknya tidak ini. Lagian juga saya mau muterin lagunya, mau ngasih tahu musiknya seperti apa. Pertama tidak terlalu ngerti, kedua ribet kalau harus muter, nggak ada di play. Coba di Spotify ya, adakah di Spotify Mesin Tempur? Apakah ada di Spotify? Oh, ada ternyata Mesin Tempur. Mari kita nih ya. Oke, ini nih. Beca Tiguling. Kita dengarkan dulu Beca Tiguling. Mana? Ayo dong, ini mana lagunya?
Loh, kok kesini mesin tempur? Oh ini nih. Ini lagu Mari Membaca nih. Kita belajar reading. Ya, come on. Mari kita belajar membaca. Udah segitu kebanyakan, nanti takut di ribet ngurus copyrightnya. Rata-rata pokoknya lagunya pendek-pendek, khas grindcore yang singkat padat. Udahlah, saya tidak terlalu paham musik grindcore. Ini saya mau review karena saya senang aja dengan kemasannya ya. Bagus, jadi kalau boleh kita simpulkan, ini album ini adalah menunjuk band musik Mesin Tempur menunjukkan bahwa musik metal pun tidak melulu harus identik dengan sangar-sangar. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa humoris walaupun tetap sangar. Serem tapi bodor. Itulah kesimpulan saya dari band Mesin Tempur. Serem tapi bodor. Ya, sudahlah, saya capek. Mendingan kita sudahi saja reviewnya. Mohon maaf tidak terlalu mendalam reviewnya karena saya juga kurang paham grindcore dan kurang paham musik-musik ekstrim seperti ini. Daripada saya so tahu, mending saya sudahi. Terima kasih sudah menonton review ini. Kalau kata gitaris Burger Kill, Eben, ini adalah band butut. Jadi ya, saya meminjam saja omongan Eben. Ini adalah band butut dengan artwork yang bagus dan judul lagu yang bodor. Sudah. Terima kasih.